maka kita akan belajar bareng, belajar bersama-sama untuk ke sesi pemula, yaitu belajar tentang Excel. Ada 4 hal yang yang akan kita pelajari bersama-sama teman-teman, yaitu sebagai formula dasar untuk pembelajaran di Microsoft Excel. Ya, apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini? Kita akan membahas bagaimana cara membuat tabel dan mengaplikasikan formula yang ada pada suatu tabel. Nah, berarti kita akan menghitung nilai tertinggi, nilai terendah, kemudian nilai rata-rata, kemudian jumlah nilai secara keseluruhan. Ya, kita akan membuat tabel. Contohnya daftar nilai ujian nasional. Kita mulai dengan nomor dulu, kemudian nama, kemudian nilai, kemudian nilai. Nilai itu ada taruh saja ada 4, misalkan adalah bahasa Indonesia, kemudian Indonesia, kemudian matematika, bahasa Inggris, terakhir adalah IPA. Ya, coba kita bisa memperhatikan bahwa di sini ada nilai, ada bahasa Indonesia, kemudian matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Nah, otomatis kita akan ada jumlah. Ya, teman-teman semuanya. Di sini ada bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA. Karena posisinya seperti ini, maka kita akan membuat nilai itu masuk ke dalam 4 kolom. Berarti kita mergekan dulu. Langkahnya yang bisa kita ambil adalah merger cell. Ya, kita klik. Kemudian teman-teman, dari sisi ini kita juga bisa melihat bahwa namanya menurut saya terlalu kecil, maka harus kita besarkan dengan klik batas antara kolom satu dengan kolom yang lain. Kemudian nomor saya kira cukup, tetapi di sini menggunakan 2 baris, maka 2 baris ini kita jadikan satu, yaitu dengan jalan di merger. Sama halnya untuk nama. Ya, teman-teman semuanya, di sini sudah ada kolom nomor, nama, mapel nilai bahasa Indonesia, mapel matematika, bahasa Inggris, IPA. Tentunya di sini juga ada jumlah. Oke, jumlah nilai. Kita kemudian jumlah berarti rata. Oke, kita buat sama. Kita geser ke kanan dulu. Ya, kita perlebar jumlah nilai. Rata-rata juga kita perlebar. Coba sekarang kita kasih bordernya dulu. Nah, kita kasih bordernya dulu. Kita kasih langkahnya, klik tab border, kita ambil 4-4-nya. Tetapi teman-teman, kira-kira ini sudah manis enggak kalau kita lihat? Nah, kita coba kita bold dulu, kita pertebal. Kita menggunakan huruf misalkan saja, terserah teman-teman semuanya. Kita menggunakan huruf misalkan Bookman All Style. Ya. Dengan fontnya berapa ini fontnya? Fontnya 11, kita buat font menjadi 12. Nah, kemudian kira-kira tinggi rendahnya dulu, sudah kolomnya sudah cukup enggak? Nah, kalau sudah cukup sudah, kalau dirasa belum cukup, kita buat sama dulu, misalkan. Atau mungkin ini mau kita perpendek menjadi semua kolom bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA. Kita posisikan di center dulu, ya. Kita buat biar manis, maka kita akan membuat lebar kolom itu sama. Maka langkah yang bisa diambil adalah format, klik kolom width. Nah, kita tentukan berapa misalnya, taruh misalkan 15. Nah, sekarang kira-kira dengan kolom tersebut terlalu kecil enggak? Dengan lebar baris tersebut terlalu kecil enggak? Kita tarik di sini, klik angka 5, kita geser ke bawah. Ya. Sekarang posisi seperti ini otomatis tabrakan dengan kolom yang berbeda. Kita kasih wrap text. Iya. Ya. Ini juga kita kasih wrap text. Ini juga kita kasih wrap text. Ini juga kita kasih wrap text.
Nah, sisi letaknya dulu kita blok dulu. Ini juga kita samakan dulu, kita mergerkan, kita gabungkan antara dua buah baris. Ya, kita wrap juga. Oke. Rata-rata wrap juga. Merger dulu, baru kita wrap. Kita tekan bold. Artinya kita tebalkan, teman-teman. Ya. Posisinya sudah. Dirasa sudah manis belum? Kalau belum manis, lebarkan kolom biar sama. Vlog semuanya. Format, kolom width. Tadi 15, kita buat jadi 18. Oke. Ya, sekarang sudah manis. Tinggal tata letaknya. Kita lihat di sini. Ya. Di alignment kita ambil yang nih. Ini juga. Artinya semuanya kita blok semuanya. Kita kasih yang posisi middle line. Oke. Selesai sudah. Artinya kita sudah punya tabel seperti ini. Tinggal kita butuh berapa? Ya, taruh sekian. Oke, blok semuanya, klik border, all border. Ya, sudah. Nah, sekarang tinggal di sini sudah bagus, teman-teman. Tinggal daftar nilai ujian nasional. Kita tebalkan tadi apa hurufnya? Pakai apa tadi? Bookman All Style, ya. Tapi ukurannya kita buat menjadi, karena dia merupakan judul, kita buat menjadi fontnya 14, ya. Kita satukan, kita mergerkan, kita gabungkan dengan kolom yang lain. Kita blok dari B sampai ke I. Kita blok, klik merger. Kita kasih bold, kita kasih penebalan. Ya, kita sudah punya font seperti ini, teman-teman. Ya, tinggal kita akan mengisikan daftar nama-namanya. Kira-kira dengan lebar baris yang hanya berapa ini? Format rohik hanya 15, perlu tidak diperlebar? Kalau perlu diperlebar, kita akan lebarkan. Kita kasih nomor dulu, satu angkat dulu. Taruh kita ada 5 anak lah, 2. Ya, bisa dengan jalan seperti itu, tetapi bisa juga dengan menggunakan formula plus. Bawa ke sel B6 ditambah 1. Oke. Kemudian kita kopikan ke bawah. Copy. Kita copy, geser ke bawah. Iya. Ya, kita hanya butuh 10. Sekarang teman, kita lihat posisinya kita di alignment kita kasih di tengah. Ada berarti di sini untuk 10 orang. Nah, apa saja yang mau kita lihat? Pertama adalah nilai rata-rata. Nilai tertinggi dulu. Tertinggi. Kemudian nilai terendah. Terus nilai rata-rata. Oke. Posisinya ini berada di sebelah kiri. Ya, kita tebalkan hurufnya dulu. Tadi pakai apa? Bookman's All Style. Klik. Fontnya berapa? 12 ukuran fontnya. Sekarang sudah seperti ini. Kalau pengen rata ke sana, blok sel kolom B dan C, kemudian kita kasih merger sama. Untuk mengulangi, coba blok lagi, merger lagi, blok lagi, merger lagi. Di posisi merger, semuanya pasti di posisi ini, semuanya pasti rata tengah. Kita buat rata tepi. Set. Kalau kita pengen menghendaki bergeser, maka kita gunakan di sini untuk maju increase indent atau decrease indent. Nah, kita majukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan yang kita kehendaki. Karena di sini beda, yuk kita kasih border yang berbeda juga. Kalau kita mau membuat berbeda, mau dibuat tebal semuanya boleh, atau mau dibuat yang tidak tebal juga boleh. Gunakan more border. Nah, kita tunggu. Sekarang, apakah ini mau dibuat beda? Ini garis double garis, 2 garis ganda.
Mau kita buat garis ganda? Oke, kita coba. Kita klik semuanya, oke. Maka kita akan dapatkan ini adalah garis ganda semuanya. Yuk, tinggal kita akan memasukkan nama. Ya, nama. Misalkan Armando, Deka Lucia, terus Farhan Nusantara, suatu contoh aja namanya, terserah teman-teman semuanya. Kemudian 4 Galang Pramudia, Galang pakai G besar, yo Pramudia, ya. Kemudian Hotel Intan, Hotel Intan, ya, misalkan itu Hotel Intan, ya, dan sebagainya, terserah teman-teman kita mau misalkan nama, ya. Ini sudah, tetapi kita buat font yang sama. Fontnya tadi adalah Bokman, kita cari Bokman Style dengan font 12, ya. Coba teman-teman, kita lihat, kira-kira di sini barisnya terlalu kecil enggak? Kalau kurang lebar, kalau kurang tinggi, maka barisnya kita blok semuanya. Format row height. Dari tadi awalnya 15, kita ubah menjadi 20. Oke, sudah. Masih di sini ada 6, 7, 8, 9. Taruh nanti terserah teman-teman. Mau dikisi apa. Yuk. Sekarang kita ambil contoh. Armando, bahasa Indonesia mendapat nilai 89. Oke. Kemudian matematika dapat nilai 78, bahasa Inggris 86, kemudian IPA 78. Nah, kemudian untuk Deka Lucia, bahasa Indonesia dapat nilai 92, kemudian matematika, tadi bahasa Indonesia 92, kemudian matematika dapat nilai 80, bahasa Inggris 87, kemudian IPA dapat 78, sama dengan atasnya, ya. Kemudian Farhan Nusantara dapat nilai bahasa Indonesia 92, kemudian matematika 83, kemudian untuk bahasa Inggris dapat nilai 80, kemudian di sini dapat 87. Galang Pramudia, dia dapat nilai misalkan aja 98, kemudian matematika 97, kemudian bahasa Inggris 88, IPA dapat nilai 79, ya. Hotel Intan, kemudian dia dapat nilai bahasa Indonesia 93, matematika 87, kemudian bahasa Inggris dapat nilai 60, nggak mungkin, 89, IPA dapat nilai 82, ya. Kalau untuk numerik, maka dia akan dibawa ke sana, ya. Kita coba agar dia berada di posisi tengah, kita klik ini, ya, sudah. Nah, sekarang saatnya kita menggunakan formula. Kita akan menjumlah berapa jumlahnya. Berarti formula yang kita gunakan adalah sum, artinya adalah jumlah. Kita gunakan istilah sum, berarti jumlah. Caranya sama dengan ketik sum, kurung buka, blok dari bahasa Indonesia, hingga di blok di bahasa Indonesia di sel D6, kemudian tekan shift, blok sel G6, akhiri dengan enter. Nah, kemudian untuk rata-rata itu adalah average, sama dengan average, dan blok D, klik di D6, tekan shift, klik di G6, akhiri dengan enter, ya. Coba teman-teman bisa dilihat posisinya. Kalau untuk ini
biasanya tidak bisa dibuat rata tengah. Oh bisa, ya ternyata bisa dibuat rata tengah. Tinggal kita kopikan ke bawah, blok, geser ke sini, sek. Nah, berarti semuanya sudah selesai. Tinggal kita menuntaskan formula yang di bawah. Ini adalah sum, ini adalah average. Ya, tinggal menentukan nilai tertinggi sama dengan max kurung buka, klik di sel D6, tekan tombol keyboard shift, klik di sel D15. Oke, akhiri dengan enter. Tidak perlu dikasih kurung tutup, nggak apa-apa. Nilai terendah sama dengan, terendah itu adalah minimal, berarti min kurung buka, klik di D6, tekan shift, klik D15, akhiri dengan enter. Nilai rata-rata, ini nilai rata-rata, ya, berarti sama dengan yang sebelah kanan, sama dengan ini, artinya formulanya sama. Formulanya ini, ya, ini formula yang digunakan. Berarti sama dengan ketik average kurung buka, klik di D6, tekan tombol shift di keyboard, klik D15, akhiri dengan enter. Kenapa nggak bisa? Nah. Oh iya, di sini letak kesalahannya. Kenapa ini nggak bisa? Oke, karena di sini ada. Harusnya kita tekan yes, ya. Sudah, kita ulangi lagi. Sama dengan ketik average kurung buka, klik di sel D6, tekan shift, tombol keyboard shift, klik di sel D15, akhiri dengan enter. Selesai. Otomatis kita sudah dapat nilai tertinggi, sudah dapat nilai tertinggi. Kemudian nilai terendah juga sudah dapat, nilai rata-rata sudah dapat. Tinggal kita copy, kita blok dari klik sel D16, klik lagi, tekan tombol shift, klik sel D18. Ingat, kita klik copy. Sudah. Dari sini tombol mouse kiri dipegang, geser ke kanan. Kita lepaskan. Sudah, kita paste gitu aja. Nah, otomatis di sini sudah. Kalau posisi seperti ini, maka ini kita pertebal, teman-teman. Kita pertebal menjadi bold. Mana tebal? Oke, selesai. Berarti hari ini belajar kita tentang pertama adalah sum. Ingat, kita bawa ke sini aja. Jadi teman-teman, begitulah video tutorial singkat untuk membuat daftar. Maaf, ini daftar, bukan daftar. Ya, untuk membuat tutorial sederhana bagi pengguna Excel pemula sudah kita selesai. Sampai di sini, kita akan bertemu lagi di tutorial berikutnya.